Sejumlah kasus menantu bunuh mertua yang mengemuka di sejumlah daerah semakin mengisyaratkan mulai rapuhnya relasi dalam keluarga. Tindakan keji itu disinyalir berasal dari akumulasi sakit hati yang dipendam dan tidak terselesaikan. Kasus demi kasus kekerasan menantu terhadap mertua kian mengemuka dengan beragam motif yang melatar belakangi. Belum lupa dalam ingatan betapa kejamnya seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya menghilangkan nyawa istri, pria yang baru pulang merantau dari Kalimantan itu juga membunuh mertua. Selain menuduh istri berselingkuh, tindakan keji terhadap mertua dipicu konflik keluarga menahun, imbas mertua yang dianggap terlalu ikut campur. Seringkali perihal ekonomi memantik emosi bermuara tindakan keji. Seperti di Mojokerto, Jawa Timur, seorang pria menganiaya istri dan menghabisi nyawa ibu mertua gara-gara merasa tidak dihargai, bekerja sebagai badut keliling. Konflik menantu pria dengan ibu mertua banyak muncul karena kedua belah pihak sulit mengelola peran masing-masing. Tidak sedikit yang menganggap ungkapan mertua sebagai bentuk intervensi rumah tangga, apalagi bila sampai membatasi fungsi seorang pria sebagai kepala rumah tangga. Seperti pada kasus pembunuhan mertua di Lampung Selatan yang dipicu sakit hati, niat rujuk tidak direstui keluarga istri. Menantunya jangan-jangan juga punya isu nih dengan perasaannya dia sendiri. Bisa jadi dia sendiri merasa pada dasarnya adalah orang yang punya harga diri yang rendah. Harga dirinya rapuh gitu ya. Jadi dia cukup sensitif dengan kritik. Dia mudah merasa dipermalukan gitu ya. Melihat komentar-komentar yang sebenarnya adalah suatu komentar-komentar yang wajar disebutkan oleh seorang orang tua yang mungkin khawatir terhadap anaknya dianggap sebagai suatu serangan. Dari sudut pandang kriminolog, kekerasan menantu terhadap mertua kerap terjadi karena akumulasi konflik keluarga. Batas detensi mereka tidak lagi bisa melakukan barrier untuk bisa menahan emosi, maka mereka akan meluapkannya dengan cara kekerasan. Sikap ini seringkali sudah ada dalam diri dia gitu, dan kemudian mereka sudah merencanakan kekerasan tersebut dalam pikiran, tapi menunggu terjadi eskalasi emosi yang lebih besar. Perlu menetapkan batas hingga tidak mencampuri peran dan fungsi masing-masing, sehingga konflik tidak mengemuka. Dalam banyak konflik mertua menantu, pasangan tuh justru menghindari konflik. Atau jadi terlalu memihak gitu. Jadi ya kita perlu sadar harus jadi mediator, harus bikin batasan yang sehat dan memastikan kedua belah pihak ini, baik istri kita atau suami kita dan orang tua kita ini tetap saling respect dan saling menghormati. Selain menciptakan batasan yang tegas, baik menantu maupun orang tua harus bijaksana. Keduanya dituntut mampu menempatkan diri untuk mencari solusi, bukan saling menimbulkan sakit hati. Tim MTek Media melaporkan.